Tuhan, ini aku utuslah, jadikanku alat bagimu, melakukan apapun perintahmu. Salam sahabat Kabar Baik Indonesia dimanapun saudara berada. Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Bucha Daud Pati, di mana pada saat ini saya ingin menyampaikan berita kabar baik, kiranya yang dapat menguatkan setiap saudara dimanapun berada. Kabar baik ini yang terambil dari Alkitab tentunya, dan diskusi atau kabar baik saat ini saya beri judul yaitu menyelesaikan perjalanan iman kita. Ini sangat penting saudara yang terkasih. Jadi menyelesaikan perjalanan iman atau menyelesaikan panggilan iman, ini bicara tentang amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Sebelum saya lanjut, saudaraku yang terkasih, ada satu kisah yang menarik ya, dari Dr. Brian J. Belley, yaitu seorang presiden Zion Fellowship International, Zion Ministry Institute, dan Zion Christian University, dan ada begitu banyak jabatan-jabatan lainnya. Kesaksian yang luar biasa untuk mendukung daripada tema ini adalah suatu perdebatan tentang yang namanya doktrin yang begitu kuat ya, antara gereja-gereja mainstream dengan perkembangan pada saat tahun 70-an di Amerika tentang karismatik. Hal ini membuat dia menjadi sangat bingung, dan akhirnya apa yang terjadi, dia merasa begitu penekanan demi penekanan itu begitu kuat, sementara dia telah mengalami suatu karir Roh Kudus dalam kehidupannya, dan penekanan tentang bahasa lidah dan lain-lain itu saat itu belum begitu semua orang bisa menerimanya atau gereja menerimanya. Ini sangat mendukakan hatinya, sehingga suatu ketika dia berdoa, Tuhan, ambil saja nyawaku, karena begitu kuatnya tekanan demi tekanan yang terjadi pada saat itu di antara gereja-gereja. Dan Tuhan mendengar doanya, dia meninggal. Wow, sahabat yang terkasih, di dalam meninggalnya itu dia melihat tubuhnya atau rohnya itu meninggalkan tubuhnya, terangkat naik ke atas. Dan terangkat naik ke atas, dia melihat di bawah ya, jasadnya itu ada di bawah, dan dia naik terus ke atas. Dia terangkat sampai ke atas dengan kecepatan yang tinggi. Tetapi kira-kira momen sampai kepada pintu gerbang surga, pada pintu gerbang surga, dia langsung teringat akan perjalanannya dia. Itu ada slide yang dibukakan baginya. Dari masa kecilnya, dia melihat semuanya itu secara jelas seperti sebuah film. Masa kecilnya sampai kepada masa dia remajanya, dan terus, sampai selanjutnya yang terjadi adalah, berikutnya adalah lembaran kosong. Dan ketika mau mencapai pada pintu surga itulah, dia merasa sedih yang sangat teramat di dalam hatinya. Dan di situ dia merasakan suatu pengertian baru kepada dia tentang bagaimana menyelesaikan perjalanan itu, panggilan itu kepada di dalam kehidupan setiap orang manusia. Saudaraku yang terkasih, saya ajak kita untuk buka di dalam Matius 25 ayat 20 sampai 23. Berkata demikian, hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka katanya tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Wow, luar biasa.
Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu berkata, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Saudaraku yang terkasih, yang terjadi ketika ia memiliki 1 talenta, dia tidak mengembangkannya, dan dia berkata kepadanya, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Saudaraku yang terkasih, ketika kesaksian diberikan oleh Brian, yang terjadi ketika dia melihat tentang slide-slide kehidupannya, dia betapa sedihnya meninggal sebelum waktunya. Ini pertanyaan besar bagi kita. Betul bahwa semua orang dipanggil di dalam waktu kurun yang berbeda ketika akan kembali kepada Sang Pencipta. Tetapi bagi saudara dan saya, bagi semua sahabat dimanapun berada, sebagai orang percaya, kita punya panggilan, ya. Kita punya panggilan sebagaimana yang tadi dikatakan tentang talenta, ada yang 5, ada yang 3 atau 2 dan yang 1. Bukan seberapa banyak berhasilnya engkau di dunia yang menentukan, tetapi kesetiaan dan ketaatan. Ini berbicara tentang motivasi kita dalam pelayanan. Ini berbicara tentang bagaimana kemurnian kita di dalam menjalankan panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Baik, memang luar biasa jika kita dipercayakan domba-domba yang mungkin ada yang 1.000, ada yang 5.000, dan ada yang begitu banyak lagi. Tetapi jangan kecil hati, sekalipun Tuhan percayakan kepada kita 2, 3, jika kita taat dan setia, maka Tuhan yang berkata, baik sekali perbuatanmu, masuklah bersama-sama dengan aku. So, ini juga memberikan kepada kita satu kekuatan bahwa pekerjaan kita di dunia, baik rohani ataupun sekuler dalam tanda petik, mempersiapkan kita untuk menjalankan suatu posisi kekal di dalam kehidupan kita yang akan datang. Apapun jawaban pekerjaanmu, ya, jika engkau adalah orang yang mengerti tentang hubungan dengan Tuhan, maka kita akan tahu bahwa pekerjaan kita itu baik atau tidak, benar atau tidak, dan selanjutnya setia di dalam menjalankan itu. Dan keberhasilan itu kita belajar untuk melihat tentang di mana Tuhan yang disenangkan, bukan manusia yang disenangkan. Baik pekerjaan sekuler ataupun rohani. Dalam hal ini kita bicara tentang kehidupan bergereja misalnya. Menurut karunia-karunia yang sudah Tuhan percayakan, talenta-talenta Tuhan percayakan, kembangkanlah itu supaya ketika waktunya tiba bagi kita dipanggil, kita siap untuk menerima tentang marilah masuk makan bersama denganku, hai hambaku yang setia. Ketika penglihatan itu diberikan kepada Brian J. Bailey, yang terjadi dia begitu sedih hatinya karena lembaran berikutnya yang dilihat di dalam slide itu ketika dia diangkat oleh Tuhan, kosong dan kosong dan kosong. Sebagai orang beriman, hati kita begitu sedih jika kita dipanggil oleh Tuhan, kita belum menyelesaikan sesi-sesi yang ada atau yang sedang ada dalam kehidupan kita, atau pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi kita, kita abaikan. Dan itu membuat kita menjadi sedih. Dalam hal ini, saya tidak masuk berbicara kepada surga dan neraka, tetapi upah kepada kita. Sesuatu yang luar biasa, yang kekal, yang dikatakan tentang masuklah
makan sehidangan denganku, hambaku yang setia. Maka yang menjadi catatan saya selanjutnya, hambatan untuk menyelesaikan panggilan iman itu adalah problem. Dalam hal ini kita bicara tentang problem rohani yang harus segera kita selesaikan. Seseorang bisa ada dalam gereja, tetapi yang terjadi, dia kesepian. Dia pergi ke gereja, pulang ke gereja, dari gereja tidak mendapatkan apa-apa. Karena kenapa? Problem masa lalunya belum diselesaikan. Ada orang yang menikah, belum selesai juga tentang masa lalunya. Mari kita selesaikan masa-masa lalu yang di belakang kita dengan baik dan benar, supaya keputusan kita untuk mengikut Tuhan, kita siap menghadapi tantangan yang berikutnya, karena kita telah mengalami satu hubungan perjumpaan dengan Tuhan. Maka dahsyatnya memahami 3 bagian penting dalam panggilan iman Kristen. Nah, kenapa? Maka yang pertama saya mau katakan sini bahwa kita harus mengenal Allah. Paulus bertemu dengan Yesus dalam perjalanan ke Damsyik. Ya, kita bisa baca dalam Kisah 9 ayat 5 sampai 6. Dan di mana dia menjadi seorang yang sangat dekat dengannya, dengan Tuhan, giat melayani Tuhan. Ketika dia rebah jatuh, maka di dalam ayat 20, ayat 10 kalau tidak salah, 22 ayat 10 berkata tentang, dia bertanya, apa yang kau mau dariku Tuhan? Ketika dia rebah di situ. Pertama dia tanya tentang, siapakah engkau? Aku Yesus yang kau aniaya. Maka di dalam pasal 22, Kisah Para Rasul, itu ada ayat kalau tidak salah dalam ayat 22 yang berkata tentang 10 yang berkata tentang, saudaraku yang terkasih, Paulus bilang apa? Apa yang engkau mau? Mengenal Allah, dasar pondasi supaya kita kuat menghadapi setiap tantangan di dalam perjalanan iman kita, di dalam perjalanan panggilan amanat agung yang Tuhan percayakan bagi setiap kita. Maka pertanyaan yang sangat penting dalam hidup Kristen adalah, apakah saudara dan saya mengenal Allah dengan baik? Di dalam Yohanes 17 ayat 3, saudara bisa lihat di sana, di mana dikatakan tentang bahwa mengenal Allah dengan baik itu sangat penting sekali. Saudara yang terkasih, saya ajak saudara untuk baca, ya. Ini sangat penting sekali. Inilah hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Mengenal Allah dengan baik dan benar itu sangat penting bagi kita. Itu menentukan seberapa jauh engkau akan melangkah nanti. Karena ketika engkau melangkah, engkau tidak akan mengalami sesuatu yang penuh dengan damai terus. Tetapi di dalam damai itu, engkau akan mengalami yang namanya gesekan demi gesekan. Engkau akan mengalami begitu banyak perjalanan liku dan mendaki, supaya engkau mengenal arti cinta Tuhan dan damai sejahtera itu bukan karena saat engkau sedang nyaman, tapi engkau full dengan pengetahuan pemahaman akan Tuhan, bahwa begitu dahsyatnya Tuhan karena dia hadir ketika engkau ada di dalam goncangan demi goncangan, tetapi engkau tetap setia kepada dia karena engkau mengenal dia dengan baik. Demikian juga ketika engkau sedang memiliki suatu keadaan yang begitu enak atau semuanya baik-baik saja, anakmu terpelihara dengan baik, studi dengan baik, istrimu semuanya dapat membeli pakaian dengan baik. Tapi ingat, ada saat hujan, ada saat juga matahari, ada saat siang, ada saat malam, semuanya silih berganti datang pada musim dan waktunya itu. Maka adakah kita tetap memandang Tuhan itu sebagai Tuhan yang hadir di dalam segala situasi dalam kehidupan kita? Saudara yang terkasih, maka kita mengenal Allah itu, saya ambil contoh begini. Saudara mengenal Presiden Joko Widodo, saudara kenal. Tetapi apakah saudara kenal dia sedekat dengan para menterinya mengenalnya? Tentu para menterinya lebih mengenal dia. Apakah para menterinya mengenal dia lebih dekat daripada istrinya dan anaknya mengenal dia? Tentu lebih dekat istri anaknya dia. Maka mengenal Allah pun ada tahap-tahap di situ. Ada tahap-tahap kita mengenal Allah. Nah, engkau dan saya ada tahap yang mana untuk mengenal Tuhan dengan baik itu?
Bahwa dia adalah Allah yang baik, dia adalah Allah yang maha hadir, dia Allah yang siap menjamah engkau karena matanya melihat engkau, telinganya mendengar tentang keluh kesahmu, bahkan seruan detak napasmu, dia melihat semuanya itu. Untuk itu saudaraku yang terkasih, sahabat-sahabat Kabar Baik di mana engkau berada, perlu kita mengenal bukan sebatas hubungan anak dengan Bapa, tetapi naik lagi pada hubungan hamba yang dipercayakan, naik lagi pada hubungan sahabat, naik lagi pada hubungan mempelai. Ada tahap-tahap itu yang perlu kita membangun suatu hubungan yang indah dengan Tuhan. Adakah hubungan kita dengan Allah masih aman hari ini? Atau sedang terikat dengan masa lalu? Pada kualifikasi di atas, bagaimana caranya kita mempersiapkan diri untuk dapat menjadi pribadi yang menarik menurut Dia? Maka bagian kedua, bagian pertama tadi bahwa saya mengenal Allah. Bagian keduanya, saya diciptakan untuk Allah. Karena saya telah mengenal Dia. Dan saya mulai percaya betul, semua yang saya alami, yang saya hadapi, karena saya diciptakan untuk Allah. Roma 11:36, segala sesuatu dari Dia. Dan semuanya akan kembali untuk Dia. Kira-kira demikian bunyi ayatnya. Maka hal penting harus kita pahami sebagai orang Kristen bahwa kita diciptakan untuk Allah supaya kita mengerti tentang identitas kita. Dan kita bisa dapat menghadapi krisis identitas. Nah, banyak sekali orang tidak tahan menghadapi tantangan-tantangan, bahkan melupakan Tuhan, bahkan menjadi penghujat-penghujat Tuhan, jalan Tuhan, karena mereka mengalami krisis identitas itu. Karena tidak melihat atau memahami atau mendengar secara baik, mempelajari secara baik tentang Allah. Maka kita perlu untuk perenungan diri. Apakah saya mengenal Allah dan sekarang saya yakinkah bahwa saya diciptakan untuk Allah? Maka perlu bagi kita untuk terus melangkah tentang memahami bagaimana kita menemukan kepuasan itu ketika kita ada dalam satu krisis yang seringkali menghadang langkah kita. Ya, karena kenapa? Karena tadi saya katakan, ya, masa lalu yang belum selesai atau ada krisis yang belum selesai, ini bisa menjegal perjalanan kita. Nah, salah satu diantaranya adalah kita harus menemukan alasan kenapa kita ciptakan. Saudara terkasih, saya catat di sini bahwa kita ciptakan oleh Dia dan untuk Dia, yaitu untuk menyenangkan Dia. Jadi kepuasan kita adalah hasil langsung dari saat kita menyenangkan Sang Pencipta. Kita harus menyenangkan Allah karena kita bukan milik kita lagi, tapi milik Dia. 1 Korintus 6 ayat 19-20. Luar biasa, saudara terkasih. Maka, apakah saya menarik bagi Allah? Apakah saya menarik bagi Allah? Kita perlu untuk perenungan itu. Mengapa ada saja keluhan jemaat yang pergi ke gereja namun pulangnya dengan tidak mendapatkan apa-apa? Apakah saya dan saudara datang ke gereja untuk mendapatkan kesenangan bagi diri sendiri? Atau untuk mempersembahkan korban syukur kepada Allah? Ini pertanyaan perenungan kita. Apakah saya melayani untuk menyenangkan diri saya sendiri? Mencari popularitas diri saya sendiri? Ataukah saya tujuan saya untuk menyenangkan Allah? Pertanyaan ini kepada kita. Yang membuat seorang istri menarik bagi suaminya, sebaliknya adalah hidupnya adalah korban syukurnya. Saya tutup, maka hambatan untuk menyelesaikan perjalanan iman kita adalah problem rohani yang perlu kita ingat baik-baik. Segera kita berdamai, segera kita selesaikan masa lalu kita, dan kita datang untuk Tuhan. Berikan hidupmu seutuhnya untuk Tuhan. Terpujilah Kristus. Kiranya Kabar Baik hari ini boleh menjadi kekuatan bagi setiap saudara di bawah saudara berada. Tuhan Yesus memberkati setiap saudara dan saya. Haleluya. Amin.